Selamat siang pemirsa, saya Kiki Nasution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 3 rumah semi permanen di Tapanuli Tengah hangus terbakar. Bapak Paslon Anton Rospita jalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal di Samosir melalui pegiat seni. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, 3 unit rumah warga semi permanen di Kelurahan Sarudik, Tapanuli Tengah, ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kencangnya tiupan angin semakin cepat membuat kobaran api menjalar ke seluruh bangunan yang berbahan papan tersebut. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar. Pemilik rumah yang rumahnya terbakar terus berusaha menyelamatkan harta benda mereka. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah selama 1 jam lamanya. Lurah Kelurahan Sarudik menjelaskan api pertama kali muncul dari rumah salah seorang warga yang ditinggal pergi. Oke, kronologisnya tadi kami sekitar jam 5 sore mendapat informasi bahwasanya terjadi kebakaran di lingkungan 8 Kelurahan Sarudik. Saya langsung melaporkan hal ini langsung sambil berlari ke Pak Camat, sambil berlari ke tempat terjadinya kebakaran ini. Tidak lama berselang beberapa menit, sekitar 2 menit datang damkar. Jadi kami langsung mengarahkan ke tempat kejadian kebakaran ini, langsung dipadamkan. Ada 3 rumah yang terbakar. Jadi kalau masalah sumber api, menurut pengakuan yang saya terima dari Pak Agen Ibahu bahwasanya dari rumah kosong, yaitu rumah Pak Mawardi. Langsungnya kebakaran ini diperkirakan mungkin ada dari saya sampai ke tempat kejadian kebakaran ini berkisar 10 menit. 10 menit? 10 menit, ya. Dan membakar 3 unit langsung? Iya, Lurah ya? Iya. Pemadam tadi sekitar 5 mobil. Kira-kira 5 mobil, ada dari Sibolga juga tadi, dari Kapten dan dari Pemko Sibolga, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, pemadam kebakaran Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Kini para korban kebakaran ditampung di aula kantor Kelurahan Sarudik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Barudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kepolisian Resort Langkat Sumatera Utara memusnahkan 80 kg ganja hasil tangkapan polisi selama tahun 2020. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan 80 kg ganja ini dilakukan di halaman Mapolres Langkat bersama unsur Muspida. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 80 kg ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga menyatakan, selama tahun 2020 ini, Polres Langkat berhasil mengungkap 292 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 343 laki-laki dan 7 orang perempuan. Selain ganja, polisi juga mengamankan sabu-sabu sebanyak 1,1 gram dan 5 butir ekstasi. Kapolres Langkat juga meminta warga untuk segera melaporkan ke polisi jika melihat adanya transaksi narkoba di wilayahnya. Untuk yang saya sampaikan ini periode Januari sampai Agustus, jumlah
tersangka jumlah tindak pidananya 292, jumlah tersangkanya 343 untuk laki-laki, perempuan 7 ditangkap di berbagai lokasi. Kemudian kita sita barang bukti itu ganja 40, itu yang hasil penindakan. Kalau yang tadi saya bilang 80 itu ada 40-nya temuan. Kemudian jumlah sabu yang berhasil kita sita itu 1190,74 gram. Kemudian ekstasi 5 butir dan peredaran narkoba di Langkat ini didominasi peredaran sabu. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, kita tidak kompromi. Sekali lagi tidak kompromi. Kami mohon bantuan. Saya memohon kali ini pada kesempatan yang baik ini kepada rekan-rekan wartawan, jika punya informasi bisa langsung japri ke saya, bisa langsung japri ke Kasat Narkoba. Kalau tidak ditindaklanjuti nanti anggota-anggota akan saya tindak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jalan rusak akibat banyak truk yang melintas melebihi kapasitas. Ratusan warga memasang portal jalan umum. Dalam pemasangan portal tersebut sempat diwarnai adu mulut dengan pengguna jalan yang merasa terganggu, sehingga arus lalu lintas Medan Belawan mengalami kemacetan. Pasca puluhan warga memasang portal menuju Jalan Pancing 1 Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Ratusan warga kembali berkumpul saat puluhan truk akan masuk ke kawasan tersebut. Ratusan warga nyaris ricuh dengan sopir truk dan pengguna jalan lainnya yang terhambat akibat portal yang terpasang di jalan umum, sehingga membuat kemacetan panjang jalan lintas Medan Belawan menuju pelabuhan. Warga yang resah karena rusaknya jalan, debu, serta banyaknya kecelakaan di kawasan tersebut meminta pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan, namun tidak mendapatkan respon selama 4 tahun lamanya. Maka dari itu 4 tahun kami merasakan penderitaan makan abu, banjir, jalan rusak, kecelakaan anak bini kita yang terluka ataupun mati sia-sia di jalan ini. Maka dari itu atas nama masyarakat, portal ini kami pasang untuk menghambati agar tidak ada lagi yang namanya detonasi di atas 8 ton itu berjalan. Hari ini reaksi umat, reaksi masyarakat, kita punya hati untuk para supir. Mereka berjanji besok mereka akan keluarkan semuanya, tidak akan beroperasi lagi. Kita pegang bahasa mereka, kita pegang bahasa pengusaha yang akan bertemu dengan kita. Kita lihat bahwasanya ini harga mati, tidak ada negosiasi. Ini kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan kelas dan jalannya. Sementara itu, salah seorang sopir truk mengatakan pemasangan portal di simpang Martubung tersebut mengganggu aktivitas dan kerja sopir. Para sopir yang seharusnya bisa mendapat 3-4 kali trip perjalanan mengantar barang harus tertunda, bahkan kehilangan trip pemasukan. Kami ya masalah trip kan otomatis selama ada portal ini kan tertunda tripnya. Nah, tertunda trip ini kan otomatis pendapatan kami pun berkurang. Nah, kan nggak untuk mencukupi di rumah kan nggak cukup. Nah. Jadi udah berapa lama nih Pak pemasangan portal ini mengganggu kita? Ya pemasangan portal ini ya baru 1 hari ini. 1 hari inilah baru. Jadi harapannya seperti apa Pak? Ya kalau bisa jangan di portal. Jadi kami pun beraktivitas bisa lancar gitu. Meski sempat terhambat selama 1 harian dan menyebabkan kemacetan selama 4 jam lamanya, portal kembali dibuka dengan harapan adanya perbaikan jalan serta truk dengan muatan lebih dari 8 ton tidak melintas di kawasan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Bapak Slon Anton Rospita jalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus akhirnya menyelesaikan tahap pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada Kamis malam. Bapak paslon ini menjalani pemeriksaan oleh tim medis selama 12,5 jam. Anton Rospita tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada Kamis pagi sekitar pukul 7:30. Mereka kemudian memasuki ruangan pemeriksaan pada pukul 8. Adapun pemeriksaan kesehatan melibatkan 85 tenaga dokter spesialis ini untuk memeriksa kondisi jasmani masing-masing paslon yang akan bertarung pada Pilkada serentak Desember 2020. Terdapat 18 jenis pengecekan kesehatan, di antaranya termasuk kardiologi, pulmonologi, syaraf, hingga THT. Sementara bagi paslon wanita, item pemeriksaan ditambah dengan pengecekan oksigen. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan selama 12 jam lebih, pasangan Anton Rospita keluar ruangan pemeriksaan pada pukul 8:30 malam dengan membawa surat keterangan telah selesai pemeriksaan kesehatan. Mereka mengaku proses pemeriksaan berjalan lancar meski memakan waktu yang cukup lama. Hasil tes yang mereka peroleh pun sangat memuaskan. Datang kemarin sekitar pagi sampai sini jam 7 kurang 15 nampak dan ngantri, dan tentunya untuk medical check ini dilakukan untuk kesehatan bagi peserta pilkada. Ini dilakukan dengan baik dari mulai pengambilan darah sampai terakhir nanti ada ujian kembali. Ini semua ini dilakukan bertahap dan itu perlu penelitian dan hasilnya sangat baik. Adapun dalam pemeriksaan paslon kepala daerah ini, KPU Sumatera Utara bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan RSUP Adam Malik. Bawaslu dari masing-masing kabupaten juga turut mengawasi jalannya pemeriksaan kesehatan. Hari ini hari kedua pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik dan dilakukan pemeriksaan terhadap 48 peserta yang mewakilkan dari 7 kabupaten kota yang ada. Prosesnya masih sama seperti kemarin? Sama, karena semua peserta mempunyai kewajiban yang sama dan hak yang sama di dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Jadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga punya pelaksanaan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Selain Anton Rospita, total ada 48 orang atau 24 paslon dari 7 daerah yang menjalani pemeriksaan pada hari kedua ini, termasuk 3 paslon lainnya yang berlaga pada Pilkada Simalungun. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka operasi justisi penggunaan masker jelang pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang aman, damai, dan sehat, Polres Tanjung Balai bagikan puluhan ribu masker bagi pengguna jalan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam rangka operasi justisi serentak di seluruh Indonesia, Satuan Polres Tanjung Balai bersama TNI, Forkopimda, Bawaslu, KPU Tanjung Balai, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai membagikan puluhan ribu masker bagi pengguna jalan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang melanda dunia.
Pembagian puluhan ribu masker serentak di seluruh Indonesia guna menjaga pencegahan penyebaran virus COVID-19 jelang pemilihan kepala daerah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda berharap kepada masyarakat Tanjung Balai dapat mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hari ini kita mendeklarasikan penggunaan masker serentak seluruh Indonesia, termasuk kita di Tanjung Balai. Kita membagikan kurang lebih 10.000 masker kepada masyarakat Kota Tanjung Balai bersama Forkopimda, seluruh paslon, kemudian tim SES, KPU, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua MUI, ketua FKUB. Semua kita ajak untuk bersama-sama mendeklarasikan penggunaan masker, kemudian hindari kerumunan, kemudian jaga jarak. Itu yang kami lakukan saat ini di Kota Tanjung Balai. Guna menyuarakan terciptanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara damai, aman, dan sehat di Kota Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi serupa juga terjadi di Dairi. Guna mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Polres Dairi menggelar kampanye pakai masker yang dilakukan serentak di seluruh jajaran Polres Dairi. Kampanye ini merupakan instruksi dari Kapolri. Dengan berjalan kaki menyusuri jalan Kota Sidikalang, jajaran Polres Dairi bersama Forkompimda Kabupaten Dairi kampanye pakai masker kepada masyarakat dan pengendara motor. Masyarakat diajak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta tidak berkerumun. Kampanye pakai masker ini dilakukan serentak di seluruh jajaran Polres Dairi dan merupakan instruksi dari Kapolri. Rencananya ke depan akan ada operasi justisi terhadap masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Selain berkampanye pakai masker, Kapolres Dairi AKBP Leonardo David Simatupang juga bersilaturahmi dengan tokoh dan pengurus Ikatan Keluarga Jawa di Sidikalang dan membagikan paket sembako kepada sejumlah pengurus Ikatan Keluarga Jawa. Penggunaan masker ini dalam rangka sosialisasi sekaligus menyampaikan bahwa akan ada operasi justisi terhadap aturan protokol kesehatan, sehingga nanti ada aturannya dari pusat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Apa tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pada acara silaturahmi ini, Kapolres mengajak pengurus Ikatan Keluarga Jawa agar bersama-sama mendukung program pemerintah untuk dapat bersama mencegah penyebaran COVID-19. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Bupati Samosir disambut atraksi tarian Batak atau biasa disebut tortor saat pengukuhan Dewan Kesenian Samosir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dengan melibatkan ragam pegiat seni,
Bupati Samosir berharap Dewan Kesenian yang telah dikukuhkan menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata. Pengukuhan Dewan Kesenian Samosir oleh Bupati Samosir diharapkan lebih memajukan pariwisata di Kabupaten Samosir. Salah satu daerah destinasi super prioritas Danau Toba adalah Kabupaten Samosir. Diharapkan pariwisata Samosir dapat lebih pesat berkembang dengan melibatkan banyak pegiat seni melalui atraksinya. Kedatangan pengunjung wisatawan di Kabupaten Samosir diharapkan dapat terhibur dengan atraksi-atraksi yang dilakukan pegiat seni yang bernuansa kearifan lokal. Misalnya saja seperti pelaksanaan atraksi tarian Batak atau yang biasa disebut tortor, harus mampu menjadi salah satu tujuan alasan pengunjung wisata yang datang. Bupati Samosir juga berharap kepada Dewan Kesenian Samosir menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, Dewan Kesenian Samosir perlu melakukan perubahan kepada para pegiat seni yang ada di Kabupaten Samosir untuk menuju sejahtera. Ada harapan yang kita taruh sekaligus optimisme dari kita bahwa Dewan Kesenian Kabupaten Samosir inilah nanti yang kita harapkan sebagai penjaga dan melestarikan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini yang bernuansa kearifan lokal. Nah, mereka nanti akan mengimprovisasi, mengembangkan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini. Jadi lingkup kerjanya seluruh seni, dunia tarik suara, tari, tortor, ukir, musik, film, gondang dan sebagainya. Pokoknya semua. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, musim kemarau membawa berkah bagi petani bawang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di samping membaiknya harga, hasil panen petani juga meningkat hingga 10 kali lipat. Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan penghasil tanaman bawang, utamanya daun bawang. Bahkan hasil panen daun bawang pada musim kemarau tahun ini meningkat hingga 10 kali lipat dalam luas tanam per 1000 meter persegi yang mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton. Seperti yang dialami Syaifuddin yang hasil panennya mencapai 3 ton. Meningkatnya hasil panen seperti diungkapkan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Heru Yuwono pada 10 September karena didukung musim kemarau dan sistem pengairan yang bagus, sehingga tanaman tidak kekurangan air. Harga bawang sendiri saat ini cukup tinggi, mencapai Rp5.000 per kilogram, naik dibandingkan pada panen sebelumnya Rp4.000 per kilogram. Dengan bibit sekitar 7 kintal bisa panen 6-7 ton. Cuma harga memang tergantung dari pasar, jadi petani belum bisa mandiri untuk harga. Kalau saya ke pasar Garung Wonosobo. Desa Pranten memang menjadi lokasi yang ideal untuk ditanami sayuran. Terletak di dataran tinggi Dieng dengan suhu udara dingin dan tanah yang subur. Sehingga tidak salah jika kawasan ini menjadi salah satu sentra penghasil daun bawang. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.